Summa min ba'di dhafin quwwah. Setelah Allah jadikan lemah, Allah jadikan kuat. Masa remaja yang penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan pandangan mata akurat, pendengaran pun masih cermat. Itu Allah jadikan kuwah, jadikan gagah, ya, jadikan sebagai perempuan yang kembang desa pada masanya. Tapi setelah Allah jadikan kuat, Allah jadikan lagi lemah. Tahu-tahu matanya udah ngerenyem-ngerenyem, gigi udah pada congklok, tulang udah banyak banget yang dirasa. Jadi kalau udah ada yang banyak dirasa, siap-siap dah. Ya, siap-siap tetap berkah ya Allah. Tahadus bin Nikmah Azizah lama gak punya anak, 4 tahun lamanya. Pernah dikasih ijazah sama Habib Al-Habsyi. Azizah coba kalau pengen punya anak, 1 minta ridho, minta maaf sama suami. Lalu merasa kita ini banyak dosa sama suami. Tapi kalau suami datang gak bawa duit, biar kita kayak mau minta maaf dan ridho sama suami. Karena ridhonya seorang istri terletak pada suami. Surganya seorang istri pun ada pada suami. Tapi ingat, suami yang bagaimana yang perlu kita taat. Suami yang mampu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami yang demen nyari masalah baik, apalagi demen main guak deh, main pinjol, orang anak tanggung jawab, orang anak masa depannya, boleh perempuan ini khuluk. Apa itu khuluk? Gugat daripada kita gila dan bisa ibadah. Betul dulu? Hidup wanita hidup. Karena kata Nabi, la maksiatil la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, apa kalau lagi head mesti ngelainin suami baik. Punten, tidak ada ketaatan bagi kita untuk mentaati orang tersebut. Sekalipun orang itu adalah suami, karena tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, minta maaf, minta ridho sama orang tua. Orang tua ini siapa? Ajija al-ab alladzi walada, orang yang ngelahirin, emak, bapak, abah, emak, mama, papa, mami, and daddy. Yang kedua, al-ab alladzi 'allama, orang yang ngajarin huruf demi huruf baca Al-Quran, orang yang ngajarin kita sekolah, guru disebutnya orang tua. Al-ab alladzi 'allama. Yang ketiga, al-ab alladzi zauja, orang tuanya suami atau orang tuanya istri disebutnya mertua. Kalau ada suami, ada bekas suami, tapi nggak ada bekas orang tua, bekas mertua. 4 tahun namanya Ajijah dan punya anak. Alhamdulillah, Allah kasih juga tekdu. Menanti 4 tahun lahir, namanya Medina Izami. Medina itu tempat, artinya tempat yang diberkahi dan disukai sama Rasulullah. Izami artinya azam, kekuatan. Saya Riza, nama suami saya Hikami, jadi Izami. Saya bawa Medina Tabaruk biar dapat berkah, ketemu sama saudara-saudaranya di sini. Tapi bukan sekedar dipanggil doang. Iya, Medina juga mau perkenalan, boleh? Boleh
Atik mau ceramah boleh? Kata Nabi, selamatnya seseorang itu dari lisannya. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu jeng 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 jeng, menggunjing orang itu salah Dosa, mencaci orang itu salah, dosa, menghina orang itu salah, dosa, memfitnah orang itu salah, dosa, dosa. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wanzur maqala wala tanzur maqala. Lihat dah apa yang diucapin dan lihat siapa yang ngucapin. Ya anak masih kecil banget, usianya 6 tahun tuh, alhamdulillah. Lagi mudah-mudahan jadi korota. amin. Iya. Nanti habis ini mau beli mainan, apa nih namanya mainannya? Pengen beli mainan yang harganya 15 warna merah. Jadi bingung juga. Rp2 kalau warna merah 100 ya. Kalau 15, nah berapa punya? Udah. Alhamdulillah. Nanti mau nyanyi lagi? Menyanyi kalau di film Madinah mau? طارت فيه حبا في المنام إليه رغم كل كربا سيد لبيه في المدينة ويا سعينا قال يا نبينا السلام عليك في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Duduk sini sayang. Ada mau ke dalam lagi? Duduk aja di sini. Alhamdulillah. Bukannya mau ngagulin payung butut kalau orang Sunda, ya. Tapi memang anak itu amanah. Enggak semuanya orang dikasih anak, betul-betul. Ada orang 10 tahun, 20 tahun enggak punya anak. Istri bilang sama suaminya, alhamdulillah disawer. Ya, disawer. Aduh, salim. Terima kasih. Wah, ya Allah, aduh. Jangan sekarang dulu, disimpan aja dulu. Ada 10 tahun, 20 tahun gak punya anak. Istri bilang sama suaminya, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga kita mendapatkan putra. Dijawab sama suaminya, jangan bersedih, jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa. Ada 10 tahun, 20 tahun gak punya anak. Tapi jangan sekarang, tadi malam akad nikah, besoknya berujulin anak. Oleh karena dimanapun kita, orang tua jauh dari anak, jauh dari keluarga. Selama lisan kita tersambung dalam mengutaikan doa-doa kita untuk anak dan keluarga kita, insya Allah anak-anak kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gentar, tidak mudah buat ibu-ibu semua yang berada tengah-tengah saya nih, jauh dengan keluarga, rindu kepada anak, rindu kepada orang tua. Tapi yakin kita nih hidup di alam dunia. Dunia itu cuma hanya sekedar genggaman. Kalau dimasukin hati susah, dimasukin hati susah. Sawah, warisan, direbut orang, ambil. Ada yang ngambil hak kita, ambil.
Ada yang ngambil gaji kita, ngambil hak kita yang bukannya kita walido, ambil. Kita walido, tapi Allah tidak tidur. Allah maha melihat, Allah ini maha adil. Apa contohnya Allah maha adil? Di kolam ada ikan mas dengan ikan lele jumbo. Ikan mas ini cenderung api, makannya dia ada dimakan. Kalau lele jumbo, tapi ketika akan dibersihkan kolam tersebut, ini kalau ikan emas mah diambil satu-satu dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau lele jumbo, diserok, digebuk, takut mati loh. Begitupun perumpamaan orang-orang yang qanaah, orang-orang yang menerima jalan hidupnya, bersyukur sama Allah, sabar ketika ujian. Kata Allah, irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah udkhuli jannati. Ya, kata Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tapi kalau ikan lele, orang yang kufur, orang yang ngambil haknya orang yang main sikut aja, boro-boro masuk ke dalam surga, kata Allah dipentung biar tahu rasa. Betul Bu? Di dalam dunia gak kelihatan, mungkin gak kelihatan kok dia hidupnya enak baik sih, padahal mengambil hak orang, padahal nyakitin hati orang. Belum tentu, siapa tahu dia berlimpah mewah kekayaan, tapi disusahin sama anaknya. Bisa jadi dikasih aib sama keturunannya. Oleh karena jangan berkecil hati. Selagi kita punya iman, punya takwa, di hati kita ucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya ridho anak saya, ya Allah. Saya maafin kesalahan anak saya, ya Allah. Saya maafin orang-orang yang punya salah sama saya, ya Allah. Maka Allah akan futuh, makna futuh, Allah akan buka sesuatu yang ternyata sulit bagi kita. Tadinya mungkin sulit jodoh, tuh ada andil di depan rumah. Yang tadinya susah dapat duit, totonya jadi hak warisnya Raja Salman. Ya, segala sesuatunya itu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita durasi berapa jam sebelum jam 4 ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Saya yang bertanya, apa Ibu yang menjawab? Boleh monggo Pak. Udah pesannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Ade dari Banyuwangi, Bu Ustazah. Saya mau bertanya di sini. Saya punya pengalaman yang mungkin minggu-minggu kemarin ini saya di taman sama teman-teman. Terus tiba-tiba itu ada non-muslim Kristen itu memberi lampiran-lampiran kayak gitu. Habis itu dia itu ceramah di hadapan saya sama kedua teman saya. Habis itu terus saya bilang, maaf saya orang muslim, jangan ceramah di hadapan saya. Terus otomatis dia mau ketemu saya marah. Teman saya itu ngomong dia, orang dia itu kan mencari, ibaratnya mencari sama seperti itu dia. Saya menolak, saya nggak mau, saya orang muslim, saya nggak mau menyerang ceramahnya dia. Saya menolak. Akhirnya teman saya itu marah saya lupa marah teman saya otomatis
kedua, benar kan sikap teman saya itu mengikuti apa? Mengikuti orang yang muslim itu sebagai toleransi apa gimana? Terima kasih Bapak. Masya Allah. Ada toleransi di sini. Toleransi. Terus kilo berapa kalau di Hongkong? Toleransi. Toleransi ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita ini hidup di negara yang notabene minoritas Islam. Alhamdulillah bukan Islamofobia. Bahkan mungkin di benua-benua Eropa yang Islamofia jilbab kita ditarik atau mungkin dicap terorisme gitu ya. Tapi kita di sini alhamdulillah masih ada masjid di tengah-tengah pusat kota. Jelas Allah sampaikan di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agama lu, agama gue, agama gue. La iqraha fid din, gak ada paksaan juga buat masuk ke Islam. Betul loh, gak ada paksaan. Jadi kita mau memaksa orang untuk masuk Islam ya tidak bisa. Masa itu sudah lewat ketika perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya peperangan, ya, adanya identik dengan pedang. Tapi sementara sejauh ini udah dengan modern, perangnya bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan iqra, dengan membaca. Bacaan itu ada yang ayat-ayat dalam Al-Quran, ada ayat-ayat kauniyah, sebagaimana siang dari malam, pohonan, ya, semua itu kan bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap ibu memang sudah betul, alhamdulillah. Itu sikap yang tegas, sikap yang tegas. Adapun teman ibu, kok bener nggak sih toleransinya harus seperti itu? Toleransi itu artinya apa? Dia mau ibadah dengan agamanya dia, silahkan. Kita tidak boleh mengganggu. Itu namanya bentuk toleransi. Tapi kalau misalkan kamu harus memaksakan saya dengerin ceramahnya dia, saudara-saudara, sampai selesai, pegang tangan, ibu pegang aja tangannya dia, masukin ke jidat dia. Ya, bagus. Cuma mungkin kita supaya terhindar dari konflik, kita lagi di negara orang lain, jangan sampai kita punya masalah hukum. Jadi ketika kita tidak mau mendengarkan, cukup kita pergi. Dia mau ngejar saya, kejar lagi aja. Kayak Anjeli sama Sarukan, kejar-kejar. Bagus, sikap ibu sudah tepat. Ketika ada orang yang mau memberikan tausiah, apalagi berbeda dengan agama kita, cukup pakai bahasa apa dulu, cincungin. Saya muslimah, gitu kan? Please don't talk to me. Go ahead. Oh, because I'm Muslim, pinter. Ibu nggak ngerti, yes, dia jawab yes lah, yes. Ya, jadi sikap ibu sudah memang baik. Adapun kawan ibu mungkin kurang tepat. Bisa jadi dia tidak tahu, ya. Bisa jadi dia ingin menghargai, tapi jelas menghargai, toleransi adalah mereka boleh beribadah dengan agama mereka, tapi tidak mencampur baurkan dengan agama.